Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 20. Cerita dimulai. Terlihat Suho sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Esil adalah sang pewaris dari Raja Demon. Suho bertanya-tanya apakah Esil adalah satu-satunya darah murni yang tersisa yang berasal dari bangsa Demon. Tanpa pikir panjang sedikit pun, sambil tersenyum, Suho langsung menerima penawaran itu untuk menjadikan Esil sebagai sekutunya. Terlihat beberapa notifikasi telah muncul. Di sana dituliskan kalau Suho telah mendapatkan sebuah bond skill yang tercipta karena hubungannya bersama keturunan Sang Raja Api Putih. Bond skill yang bernama Serangan Iblis itu akan bisa melepaskan sebuah serangan yang sangat dahsyat. Seketika itu juga Esil sangatlah terkejut. Ia berkata, "Bagaimana mungkin tiba-tiba saja aku bisa melihat window status sama seperti yang dimiliki oleh Sang Raja Bayangan?" Suho berkata, "Sepertinya mereka akan bisa melihat window status apabila mereka telah menjadi sekutu kita. Aku rasa si Abuk tidak bisa mengatakan ini kepada kita karena dia sama sekali tidak bisa berbicara." Di sampingnya Beru berkata, "Wahai Raja Kecil, apakah mungkin kalau wanita tidak berguna ini telah menjadi sekutu kita?" Suho pun mengatakan kalau Esil adalah keturunan terakhir dari Sang Raja Api Putih. Mendengar perkataan Suho, Esil sama sekali tidak menduga kalau dia adalah seorang keturunan terakhir dari Sang Raja Api Putih. Tidak lama kemudian, Suho pun mengajak Esil untuk berjalan mengitari dungeon bayangan sambil membicarakan tentang kekuatan Esil yang sebenarnya. Lalu, dengan bersemangat, Suho pun mengajak Esil untuk menggunakan bond skill yang baru saja mereka dapatkan. Mendengar perkataan Suho, mau tidak mau Esil langsung mencoba untuk menggunakan kekuatan itu meskipun di saat itu tubuhnya masihlah terasa lemah. Tidak membutuhkan waktu yang lama, terlihat Esil wujudnya telah berubah menjadi Raja Demon Api Putih yang telah mengumpulkan kekuatan besar tepat berada pada kedua tangannya. Dan di saat yang bersamaan, kekuatan yang diciptakan oleh Esil telah mengalir kepada tinjuan Suho. Bahkan kekuatan itu telah bergejolak begitu dahsyat bagaikan kilatan petir. Akan tetapi, tepat di belakangnya, Esil langsung tersungkur ke atas tanah dan kembali kepada wujud aslinya. Dengan lirihnya Esil berkata, "Wahai Raja Kecil, maafkan aku karena aku tidak mampu untuk berdiri lagi. Meskipun aku hanya menggunakan skill itu, namun tenagaku telah terkuras sampai habis." Suho pun meminta kepada Esil untuk beristirahat terlebih dahulu. Lalu ia bergumam, "Aku tidak menduga kalau energinya langsung habis terkuras hanya karena ia menggunakan skill ini. Aku begitu penasaran sebenarnya skill ini memiliki kekuatan yang seperti apa." Sambil memperhatikan Suho, Esil berkata, "Ini adalah pertama kalinya aku menggunakan sebuah skill yang bisa mengirimkan kekuatanku kepada Sang Raja Kecil. Aku yakin kalau serangan itu sangatlah hebat karena aku telah mengorbankan semua kekuatanku hanya untuk menciptakan serangan terhebat itu." Akan tetapi, Suho dan juga Beru langsung terdiam saat melihat efek kehancuran dari kekuatan itu. Beru berkata, "Yang aku lihat kalau kekuatan ini sama sekali tidak ada bedanya dari yang biasanya." Melihat efek tinjuannya yang sangatlah kecil, Suho berkata, "Sepertinya skill ini sangatlah berbeda dari bond skill yang dimiliki oleh si Abuk." Mendengar perkataan Suho, si Abuk langsung menjulurkan lidahnya kepada Esil yang seolah-olah mengatakan kalau Esil tidak lebih baik daripada dirinya. Kemudian Suho kembali memperhatikan notifikasinya. Ia kembali berkata, "Apakah skill ini menjadi tidak berguna karena tingkat pengisiannya hanyalah 0%? Namun di dalam notifikasi ini tidak ada penjelasan untuk mengisinya, sehingga aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya." Di sampingnya Beru berkata, "Wahai Raja Kecil, bolehkah aku memakan mayat-mayat para demon yang sudah kita kalahkan sebelumnya?" Suho pun berkata, "Kau tidak boleh memakannya karena aku akan menggunakan mereka sebagai pasukan bayanganku. Jadi aku akan mencobanya sekarang juga." Kemudian Suho pun berjalan menghampiri mayat-mayat para demon itu. Lalu ia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan mereka semua. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena jiwa yang dimiliki oleh para demon itu telah tercemar sehingga mereka bertiga tidak mampu untuk dibangkitkan.
Suho berkata, sistemnya mengatakan kalau aku tidak bisa menggunakan mereka sebagai pasukan bayangan karena jiwa mereka yang telah tercemar. Beru pun berkata, tidak hanya dirimu saja, bahkan sang raja bayangan tidak bisa menggunakan mereka karena jiwa mereka yang sudah tercemar. Itulah sebabnya sang raja bayangan hanya bisa mengendalikan para demon dengan melalui sebuah kontrak seperti yang ia lakukan kepada Radiru. Suho kembali berkata, karena jiwa mereka sudah tercemar, maka tidak ada yang bisa kulakukan terhadap mayat mereka. Jadi kau bisa memakannya. Lalu Suho pun langsung berpaling menghampiri Esil sembari memberikan sebuah ramuan untuk memulihkan kekuatannya. Esil pun berkata, wahai raja kecil, aku merasa tidak nyaman kepadamu karena aku hanya bisa menjadi beban. Namun Esil langsung terdiam saat Suho yang kembali berkata, kalau aku pikir saat ini kau tidak memiliki tempat tinggal, jadi aku akan mengizinkanmu untuk menggunakan kota ini sebagai tempat tinggalmu yang baru. Di saat itu beberapa notifikasi telah muncul. Di sana dituliskan kalau Esil telah ditunjuk sebagai pemilik dari sebagian dungeon bayangan. Sambil tersenyum Suho berkata, Esil, kau tidak usah terlalu khawatir karena kita saat ini adalah sekutu yang akan mendukung satu sama lain. Namun tiba-tiba saja mereka berdua telah dikejutkan oleh teriakan Beru yang telah memakan para demon itu. Suho pun menanyakan apa yang telah terjadi kepada Beru sampai-sampai ia telah berteriak seperti itu. Akan tetapi Suho langsung terdiam ketika Beru yang mengatakan bahwa di dalam ingatan para demon itu ia telah menemukan sebuah petunjuk yang berkaitan dengan utusan para Itarim. Kemudian mereka pun langsung berkumpul untuk mendengarkan sebuah informasi yang Beru dapatkan dari mayat para demon. Beru berkata, wahai raja kecil, sebelum aku menceritakannya, ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Dengarkan aku baik-baik kalau serbuk bintang telah menyebar di dalam bumi ini. Lalu monster kabut terbakar adalah para monster yang berasal dari luar angkasa. Sontak Esil dan juga Suho sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau serbuk bintang tidak hanya tersebar di dalam dunia demon saja, akan tetapi telah tersebar kepada dunia manusia. Beru kembali berkata, entah ini adalah sebuah kebetulan ataukah sebuah takdir, tetapi demon yang aku makan adalah Broki. Dengan kata lain, mereka telah terhubung dengan guild Hyena yang berada di ladang gunung. Para demon telah menerima pasokan manusia yang berasal dari guild Hyena, lalu menjadikannya sebagai monster kabut yang bertujuan untuk menjadikan mereka sebagai bahan bakar produksi serbuk bintang. Selain di dalam dungeon itu, mereka juga telah memproduksi serbuk bintang di tempat lain, sehingga terciptalah sebuah persaingan di antara mereka untuk merebutkan para pelanggan, dan mereka telah memanggilnya sebagai produksi serbuk bintang. Jadi, dalam garis besar dari informasi yang kita dapatkan sejauh ini adalah bahwa guild Hyena berperan sebagai penculik manusia. Dan guild Reaper akan menerima para manusia itu, lalu mengantarkan mereka ke dalam pabrik pembuatan serbuk bintang. Kemudian pabrik itu akan menggunakan para manusia sebagai bahan bakar dalam pembuatan serbuk bintang. Dan ini sangatlah jelas kalau Itarim telah terhubung dengan semua kejadian ini. Suho berpikir, ternyata semua ini ada kaitannya dengan invasi yang telah dilakukan oleh Itarim. Namun Suho sangatlah terkejut saat Beru yang melanjutkan kata-katanya. Beru mengatakan bahwa ada manusia yang telah menciptakan sebuah proses tentang pembuatan serbuk bintang itu. Orang itu adalah utusan dari Itarim yang saat ini sedang bersembunyi pada suatu tempat yang belum bisa diketahui di mana keberadaannya. Dan aku telah mengetahui bahwa ada manusia lainnya yang telah membantu utusan Itarim itu. Pelakunya adalah wakil ketua dari guild Reaper yang bernama Lee Min-sung. Jika kita bisa mencarinya, maka kemungkinan besar dia akan bisa memberikan petunjuk penting kepada kita di mana lokasi utusan Itarim itu berada. Di tempat yang berbeda, ada begitu banyak orang-orang dari berbagai macam media telah berkumpul tepat di hadapan markas utama guild Reaper. Para wartawan telah bersiap untuk mencari informasi dan juga penjelasan tentang tragedi yang terjadi pada sebuah dungeon yang berada di bawah kendali guild Reaper. Tidak lama kemudian, Lee Min-sung yang merupakan wakil ketua dari guild Reaper telah keluar dari markas utama untuk memberikan penjelasan kepada para media. Terdengar para wartawan telah memberikan begitu banyak pertanyaan kepada Min-sung, dan salah satunya adalah bagaimana perkembangan investigasi yang dilakukan oleh orang-orang dari asosiasi Hunter. Min-sung pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa investigasinya telah dihentikan karena asosiasi sama sekali tidak mendapatkan bukti yang kuat.
Salah satu dari mereka berkata, "Apakah yang kau maksud kalau kau benar-benar tidak tahu bahwa guild Hyena yang didukung oleh guild Reaper telah menculik warga sipil? Dan kami telah melihat bahwa ada begitu banyak para hunter yang telah mati setelah memasuki sebuah dungeon yang diawasi oleh guild Reaper. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang insiden ini?" Menanggapi pertanyaan itu, dengan lirihnya Min Sung berkata, "Setelah bencana besar yang terjadi 2 tahun yang lalu, yang kami inginkan hanyalah membuat dunia ini menjadi lebih baik. Itulah sebabnya kami mendirikan guild ini. Apakah kalian tahu kalau kami membantu guild Hyena hanyalah untuk membentuk sebuah guild yang diisi oleh para hunter rank D? Kami melakukan itu agar mereka bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan secepat mungkin. Kami mengira dengan membagikan dungeon itu kepada para hunter yang berada di luar naungan kami, maka hal itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi para pemula. Jujur saja, aku tidak tahu bahwa keputusanku yang didasari oleh niat baik ini malah mengakibatkan situasi yang buruk semacam ini." Sambil mengusap air matanya, Min Sung kembali berkata, "Seandainya aku lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, mungkin saja tidak akan ada korban jiwa yang berjatuhan. Jadi aku meminta maaf kepada semua rakyat kalau aku telah membuat kekacauan yang seperti ini." Setelah mengatakan itu, Min Sung pun langsung pamit kepada mereka semua untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun di saat yang bersamaan, terlihat semua orang yang ada di sana telah berbicara satu sama lain. Mereka berkata, "Jika memang seperti ini, itu artinya kalau guild Reaper sama sekali tidak bersalah. Bahkan asosiasi sudah mengatakan kalau mereka telah terlepas dari semua tuduhan yang tertuju kepada mereka. Dan guild Reaper selama ini telah membuat kebaikan kepada kita dan mereka adalah sang pahlawan yang sesungguhnya." Akan tetapi, tanpa mereka sadari, Min Sung telah tertawa terbahak-bahak karena mereka telah termakan kata-kata manis yang keluar dari ucapannya. Min Sung berkata, "Karena aku dulunya adalah seorang aktor yang sangat terkenal di Korea ini, maka untuk berakting seperti itu sama sekali tidaklah sulit. Akan tetapi, aku tidak menyangka kalau Pak Tua sialan itu akan melepaskanku begitu saja tanpa adanya interogasi yang berlebihan. Tetapi aku sama sekali tidak peduli. Lagi pula, asosiasi masihlah belum tahu kalau aku adalah pelaku utamanya di balik penyebaran serbuk bintang di kalangan masyarakat luas." Namun tanpa ia sadari, Suho telah mengawasinya dari arah kejauhan. Suho melakukan itu untuk mencari tahu bagaimana Min Sung yang sebenarnya. Suho pun bertanya kepada Beru apakah dia bisa merasakan kekuatan Itarim yang berada di tubuh Min Sung. Beru pun menjawabnya dengan mengatakan kalau dia sama sekali tidak bisa merasakan aura apapun ketika Min Sung melewati mereka. Mendengar itu, Suho berkata, "Jadi yang kau maksud adalah kalau Min Sung tidak dikendalikan oleh Itarim secara langsung." Sambil bersiap untuk melakukan sebuah serangan, Suho kembali berkata, "Jika kita tidak bisa merasakannya, maka kita akan mencarinya secara langsung." Namun Suho langsung menghentikan pergerakannya ketika Beru yang memintanya untuk tidak melakukan sesuatu yang tergesa-gesa seperti itu. Beru berkata, "Aku tahu kalau dirimu sudah banyak mengalahkan musuh-musuh yang begitu kuat. Tetapi kali ini aku akan siap menghalangimu untuk melakukan sesuatu yang gegabah dengan segenap kekuatanku. Meskipun aku tidak bisa merasakan aura Itarim di dalam dirinya, namun aku masih bisa merasakan kalau dia bukanlah seseorang yang bisa kau lawan dengan kekuatanmu yang saat ini." Tiba-tiba saja Min Sung melemparkan tatapannya kepada tembok yang berada di belakangnya karena ia telah merasakan kehadiran seseorang yang mencoba untuk mendekatinya. Namun Min Sung langsung mengabaikannya sembari mengatakan kalau orang yang bersembunyi di balik tembok itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan markas utama guild Reaper untuk bersenang-senang bersama para wanitanya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.